Merawat tanaman bonsai telah lama menjadi kegiatan untuk mengusir kejenuhan. Maka tidak heran jika kegiatan tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Ini bisa juga disebut sebagai persilangan antara seni dan tanaman. Hal terpenting yang perlu diketahui adalah tidak semua jenis tanaman dapat dikerdilkan atau dijadikan bonsai. Seorang kolektor asal Ubud, Gianyar, Bali, I Gusti Putu Dirge, menyarankan pohon yang baik untuk digunakan adalah pohon yang bisa tumbuh di berbagai suhu, seperti anting putri. Agar jangan nanti kita di dalam membeli bahan atau membeli bonsai, tahu-tahu setelah kita rawat di daerah kita kurang pas, sehingga bisa gagal mengalami drop ataupun mati. Nah, kalau kita memilih bahan, disesuaikan bahan itu dengan alam di mana kita berada. Umpama kalau kita berada di daerah panas dekat pantai, kemudian kita berada di pertengahan seperti daerah Ubud, Tegalala, Kintamani, ataupun kalau kita berada di daerah pegunungan. Nah, ini harus kita memahami dulu dan mempelajari karakter pohon itu sendiri. Nah, misalnya kalau di daerah pantai itu pohon yang cocok adalah pohon-pohon yang ada di sekitar pantai itu. Misalnya santigi, kemudian jeruk kingkit itu juga cocok untuk di daerah yang agak di daerah rendah. Fikus juga cocok karena fikus itu dia bisa hidup di berbagai situasi daerah. Di daerah panas dia bisa, di daerah bawah daerah di pantai pertengahan dia juga bisa, di pegunungan pun fikus itu juga bisa hidup. Nah, ini kalau fikus ya silakan dimanapun bisa, tapi jangan sampai salah. Misalnya membeli pohon santigi, tapi kita orang dari Ubud atau dari Kintamani, gagal nanti itu. Dia akan tidak bagus pertumbuhannya, rantingnya akan memanjang, kalau potong dia akan mati ranting. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian kalau anting putri ya bisa hidup di mana-mana, di daerah panas juga bisa, di pertengahan bisa. Nah, kemudian ada juga pohon yang cenderungnya dia ya habitatnya di pegunungan, misalnya cemara sinensis misalnya. Nah, cemara sinensis itu dia adalah habitatnya di daerah dingin. Nah, kalau kita mau beli bonsai sinensis, sesuaikan dengan lingkungan kita. Oh, saya dari Kintamani, saya dari Ubud misalnya, cocok membeli itu. Jangan saya dari Denpasar membeli itu, nanti dia akan mati ranting, ngedrop dia, menguning dia pohonnya. Kalau cemara sargenti sinensis menguning dia. Proses pemangkasan bonsai juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak pola yang telah direncanakan. Pohon bonsai itu secara berkala memang harus dipangkas. Kenapa? Karena kalau tidak dipangkas, seperti ini misalnya, dia akan rimbun, akan menyebabkan ranting-ranting yang di dalam ini tidak kena sinar dia. Nah, bisa dia mati ranting atau dia kurus. Tujuan pertama pemangkas itu adalah untuk memecah. Kalau ini kita gunting, dia akan tumbuh jadi dua. Nah, coba ini dua. Ini setelah digunting, coba tekan. Ya, ini misalnya. Setelah kita potong di sini kemarin, dia akan tumbuh jadi dua. Semua begitu. Ini mungkin di sini dulu, nah, kita potong, tumbuh dua, potong lagi tumbuh dua. Itu tujuan pemangkasan. Jadi itu harus dipangkas secara berkala. Biasanya 3 bulan sekali harus dipangkas. Karena kalau dibiarkan begini rimbun, sinar tidak bisa masuk. Termasuk juga akar itu perlu dipangkas. Jangan daun aja dipangkas. Kalau misalnya, nah tapi tidak semua pohon akar yang dipangkas. Kalau santigi, tidak kayaknya. Ya fikus jangan. Ini yang putih ya 6 bulan sekali ya, setelah cukur kita angkat, kita bersihkan akarnya, kita tanam dengan media baru. Nah, itu masalah pemangkasan. Merawat bonsai juga memerlukan kesabaran karena hasilnya baru bisa dilihat setelah bertahun-tahun. Bonsai juga bisa dijadikan sebagai investasi karena memiliki nilai jual yang tinggi.